semuanya, kembali lagi bersama saya Sri Handayani dari Institut Manajemen Data Indonesia, Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 210111090. Kali ini, tujuan saya membuat video untuk memenuhi salah satu nilai mata kuliah Business Environment dengan dosen pengampu Bapak C. Gunawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sesuai dengan materi kelompok saya, yaitu struktur industri dalam pemerintahan dan bisnis. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada struktur industri. Berdasarkan filosofi ekonomi industri, struktur industri meyakinkan tingkat konten serta melambangkan bagian yang menonjol dalam integritas serta kinerja dalam suatu industri. Struktur yang ada dalam suatu pasar dalam industri mengindikasi derajat persaingan dalam industri. Struktur dalam suatu industri juga berkaitan atas sebagian hal, yaitu seberapa tinggi derajat konsentrasi pembeli, seberapa tinggi derajat konsentrasi penjual, seberapa tinggi derajat diferensiasi produk, seberapa tinggi tingkat kesulitan dalam masuknya perusahaan pemula ketika memasuki bidang industri. Adapun rasio konsentrasi yaitu di mana pencapaian perusahaan dalam suatu industri terhadap total pencapaian dalam industri. Pencapaian industri ini diwakilkan oleh perusahaan yang mempunyai indikator nilai penjualan, aset, ataupun tenaga kerja, tetapi yang sering digunakan yaitu penjualan. Yang kedua yaitu masalah yang terjadi dalam struktur industri. Dalam setiap industri pasti akan selalu ada masalah. Perusahaan dapat dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk, tetapi beberapa menghasilkan berbagai produk untuk pasar yang sangat berbeda. Maka dari itu, dibutuhkan bagaimana cara mengukur struktur industri. Dikarenakan struktur industri yang ada tak relevan serta selalu berganti setiap waktu karena adanya bermacam alasan. Contohnya, pengembangan pada produk baru berarti industri baru muncul. Misalkan, adanya penemuan dan inovasi yang baru di bidang bisnis. Adanya pola permintaan yang baru dan mengartikan bahwa beberapa industri akan menurun serta industri yang baru akan semakin naik. Perubahan di dalam masyarakat juga akan tercermin dalam suatu industri. Menurut penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh Sensus 1851, 22% tenaga kerja Inggris yang bekerja di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan ketika di tahun 2022 jumlahnya mencapai 1,2%. Hal ini jelas mencerminkan perpindahan dari masyarakat yang awalnya di bidang pertanian ke masyarakat industri. Ditambah adanya dominasi atas perubahan yang dimana konsep dominasi ini mencakup bagaimana kondisi dari suatu perusahaan atas industri tertentu yang ternyata perusahaan itu memiliki mangsa pasar yang besar dibandingkan dengan perusahaan lainnya yang ada di golongan tertentu. Yang ketiga ada government and business. Dalam setiap masyarakat terdapat banyak interaksi antara pemerintah dan bisnis. Dan ini terjadi pada tingkat spesial yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Salah satu interaksi ini berasal dari upaya pemerintah untuk menangkal penurunan ekonomi regional dan lokal, yang dapat dikaitkan dengan pemerintah di tingkat lokal, regional, nasional, dan bahkan supranasional. Kebijakan-kebijakan ini dirumuskan dan dikelola oleh bidang-bidang pemerintah. Tetapi, organisasi ekonomi dalam ekonomi pasar seringkali memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keputusan pemerintah. Orang yang ingin membeli sesuatu membuat keputusan sendiri berdasarkan pada berbagai faktor, seperti biaya dan kualitas produk. Dengan demikian, penyedia barang dan jasa bersaing untuk menarik pelanggan dan keuntungan dari penjual. Selama ini, kebijakan tersebut merupakan kebijakan intervensionis, suatu upaya pemerintah yang persuasif secara politis untuk mengatasi masalah yang melekat dalam operasi pasar bebas. Yang keempat ada pengaruh struktur industri pada bisnis. Jika membangun organisasi perusahaan semacam itu, ramping perusahaan dapat beroperasi kegiatan bisnis yang efisien dan efektif, dan dapat mewujudkan perusahaan yang bisa mencapai tujuan yang ditetapkan yayasan pertamanya. Tujuan dari survei ini adalah untuk menganalisis dan pengaruh di antara calon pendatang baru, kekuatan distributor, pembeli juga tersedianya buatan sebuah produk alternatif dan daya saing dalam strategi pemasaran.
Struktur industri didefinisikan sebagai seperangkat kondisi yang menggambarkan dan menentukan sifat industri atau pasar. Dan struktur industri juga suatu keadaan pasar yang memperlihatkan aspek-aspek yang secara signifikan mempengaruhi perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar. Adapun aspek-aspek tersebut yaitu yang pertama ada jumlah penjualan dan pembelian, yang kedua ada hambatan masuk dan keluar pasar yaitu keragaman produk, dan yang ketiga yaitu sistem distribusi dan pangsa pasar. Yang kelima ada hubungan pemerintah dan bisnis. Hubungan yang terjadi antara pemerintah dan bisnis diperlukan dalam mengembangkan kemakmuran masyarakat dengan masing-masing pihak melakukan fungsi sebaik mungkin. Tujuan keduanya ialah hubungan yang saling mempengaruhi antara keduanya dengan segala akibat dan akibat didasarkan pada setiap tahap yang mencakup guna menjaga hubungan yang harmonis tersebut. Dengan kata lain, konsumen tidak dapat lagi mencapai tingkat substitusi marginal dan penjual yang mempromosikan barang yang akan diperjualkan memakai biaya di atas harga produk marginal. Adapun strategi bisnis adalah kemampuan pengusaha atau perusahaan untuk menganalisis lingkungan bisnis, merumuskan strategi, melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan bisnis, dan melakukan penilaian untuk mendapatkan umpan balik untuk merumuskan strategi masa depan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Adanya suatu industri yaitu karena adanya suatu kegiatan bisnis ataupun kegiatan di mana bahan mentah ataupun produk setengah jadi diolah menjadi bahan jadi yang menawarkan nilai tambah demi keuntungan. Maka dari itu tentunya perusahaan akan terus berusaha agar mencapai pangsa pasar terbesar, dan untuk mengetahui hal ini perlu dibutuhkannya suatu indikator dalam menghitung konsentrasi pasar itu.